Ya, saya ke Mas Arya Bima lagi nih. Mas Arya Bima, meskipun sudah dibantah berkali-kali bahwa hubungan tidak pernah merenggang, tapi kenapa ini dalam pertemuan kepala daerah PDIP se-Jawa Tengah, sang anak tidak diundang ini, Gibran tidak diundang, kan publik jadi curiga terus, Mas Arya Bima. Oh, persepsi tentang kecurigaan tentunya tidak bisa ditolak begitu saja ya, namanya persepsi. Jadi pertemuan itu kan pertemuan kader-kader di jajaran penugasan kepala daerah di Jawa Tengah dalam kaitan pemenangan Pak Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Nah, ada style yang tentunya harus dipelajari juga, gaya-gaya cara Mas Wali Kota Gibran ini di dalam memaknai tugas di dalam pemenangan Ganjar, Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya dengar dari Mas Bambang Pacul, waktu itu kenapa tidak diundang, pada prinsipnya itu wilayah kesekretariatan. Tapi kalau saya boleh berkomentar bahwa ada cara Mas Gibran, Mas Wali ini di dalam memaknai penugasan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dengan style dia yang dia juga seorang putra presiden. Oke. Nah, cara mengkonsolidasikan pemenangan dengan struktural partai yang tentunya setiap jajaran baik yang di struktural partai, yang di legislatif dan yang dapat penugasan di jajaran eksekutif ini terorkestrasi di dalam satu dirigen yang sama. Nah, Mas Wali Kota Gibran ini mungkin juga role model dari kalangan anak muda Gen Z milenial itu mempunyai cara tersendiri. Maka kemungkinan disitulah proses konsolidasi ini tidak melibatkan Mas Gibran. Tentunya tetap memahami cara-cara Mas Gibran. Dan menurut saya Mas Pacul pun juga mengatakan, oh Gibran duwe coro dewe. Kita nggak usah ragu dan dalam cara dia memenangkan Ganjar Pranowo dengan style dia. Yang tentunya itu juga perlu sosialisasi kembali cara role model Mas Wali. Tapi maksudnya setiap pembekalan di tingkat pusat, Mas Wali Kota selalu diundang. Saya kira itu. Iya, berat kata-kata atau mungkin bahasa diksi yang dipakai oleh Mas Arya Bima. Atau mungkin sederhananya Ganjar nggak masuk tim pemenangan, Gibran tidak masuk tim pemenangan Ganjar atau bagaimana ini? Enggak, kan waktu itu sudah dikatakan Gibran akan masuk ya dalam tim pemenangan Ganjar. Tapi memang kondisinya agak pelik saat ini. Saya akan coba runutkan ya. Pak Jokowi pertama mengatakan dia akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang paling baru dari beberapa sequence momentum politik yang tadi saya jelaskan, yang ada Mas Budiman, kemudian ada Mas Budi Ari diangkat jadi menteri dan lain-lain. Yang paling baru adalah partai politik yang mengaku tegak lurus dengan Pak Jokowi semuanya bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian di pidato kenegaraan Pak Jokowi mengatakan dia tidak ada urusannya dengan hal itu. Nah, ini kan dua hal kontradiktif yang berbeda antara pengakuan mau cawe-cawe dan ternyata rakyat sudah mengakui bahwa Pak Jokowi cawe-cawe, atau minimal banyak opini yang berkembang bahwa inilah hasil cawe-cawenya Pak Jokowi. Partai politik pemerintahan sisanya selain Nasdem dan PDI Perjuangan dan P3 bergabung dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi membantah itu. Nah, kemudian di berbagai hal kita bisa melihat bahwa ada lagi opini yang berkembang bahwa sebelumnya Ganjar Pranowo adalah anak emasnya Pak Jokowi. Kemudian si anak emas ini kembali ke pangkuan ibunda, kembali ke pangkuan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan kejadian 21 April 2023. Yang membuat si ayah emas yang tadinya ini akhirnya menggeser pandangan politiknya ke teman yang lain. Nah, kemudian satu lagi Mbak Caca yang saya ingin coba gali dari sequence itu adalah after jadi presiden. Nah, Pak Jokowi sebetulnya adalah sebuah contoh perfect bagi sosok presiden dan mantan presiden nantinya. Jadi artinya dia datang dari sosok yang sederhana, bukan elit parpol, kemudian menjadi presiden, dan setelah selesai menjadi presiden dia bisa kembali menjadi rakyat biasa
menjadi pengusaha kayu dan lain-lain gitu. Tapi ternyata kita semakin hari semakin melihat bahwa ada kekhawatiran tentang posisi politik Pak Jokowi setelah dia usai atau selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itulah kenapa muncul ada 3 periode, kemudian ada perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain. Nah, berkembang di opini publik, di masyarakat bahwa Gerindra dan Golkar sudah menyediakan kunci rumah bagi Pak Jokowi setelah usai menjabat sebagai presiden. Yang kunci rumah itu mungkin tidak secanggih Golkar dan Gerindra bila dia kembali ke rumah aslinya PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak pernah mengatakan, ada kader yang mengatakan saya tegak lurus kepada Pak Jokowi, semuanya tegak lurus kepada Ibu Mega. Sementara Pak Prabowo dan Erlangga sangat mungkin mengatakan itu bahwa saya dan kader Golkar atau saya dan kader Gerindra akan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Mas Abe membantah saat ini, itu benar harus dibantah saat ini. Kenapa? Karena tidak ada untungnya buat PDI Perjuangan untuk mengakui bahwa saat ini Megawati dan Pak Jokowi ada di simpang jalan. Kenapa hal itu? Karena PDI Perjuangan tentu saja masih mengharapkan elektabilitas 4% yang disumbang oleh Pak Jokowi pada pemilu 2014 lalu untuk tetap bertahan di atau sebagai pemilih PDI Perjuangan nanti di 2024. Mas Abe, kalau sampai ada selentingan, pasti Mas Abe juga dengar bahwa ada tawaran untuk masuk Gerindra. Ini kan sesuatu yang besar karena publik bertanya, apa jangan-jangan suara Pak Jokowi di PDIP secara kepartaian tidak terlalu didengar karena memang ada sosok ibu yang nomor 1 di sana. Seperti apa? Saya tidak melihat ya Pak Jokowi itu tertarik untuk menjadi orang partai yang dominan begitu ya. Saya tetap melihat hanya cara pandang saja yang saat ini terlihat berbeda. Tapi saya yakin bahwa dari kandang bantenglah Pak Jokowi berasal, dan dengan semangat bantenglah ya, semangat banteng dari bupati, wali kota, gubernur yang kita berdarah-darah bersama-sama, itulah Pak Jokowi berjuang. Nah tentunya dalam kaitan ini keratan dengan banteng atau dengan PDI Perjuangan ini pula lah Pak Jokowi juga bisa beda pendapat ya dengan Ibu Ketua Umum, tapi berulang kali saya katakan bahwa tidak pernah beda pandangan, dan di kandang banteng lah Pak Jokowi juga minum kopi bareng. Bahwa kadang kopi itu terasa pahit atau manis, saya kira itulah proses hidup dan perjuangan di dalam kita berpartai, dan selalu harus berakhir juga di dalam kebersamaan untuk minum kopi. Saya tidak terlalu yakin Pak Jokowi juga tertarik untuk masuk atau Dewan Pembina. Nggak usah terlalu ditawar-tawarkan. Di sini Pak Jokowi itu pernah menjadi wali kota, gubernur, presiden, menjadi sesuatu yang sudah nyata. Kalau itu kan baru keinginan, kehendak, cita-cita yang tidak bisa dievaluasi benar atau tidaknya posisi-posisi semacam itu. Saya tidak melihat ada keinginan, ada karakter Pak Jokowi untuk keluar kandang banteng, saya kira itu. Ya, boleh tanggapi? Itu inti dari pembicaraan kita hari ini. Mas Abe menegaskan bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik kepada Megawati Soekarno Putri, karena dia sudah dibantu, ditolong 7 kali oleh Ibu Mega. Jadi nggak mungkin lah kurang lebihnya quote and quote ya berkhianat kepada Ibu Mega, dan itu menurut saya jadi karena balas jasa begitu. Inti dari ini. Jadi mau saya gini loh, Cak. Semuanya ini kan gelunya Soekarnois ya. Nah kalau kemudian Mas Abe tadi percayalah bahwa Pak Jokowi adalah Soekarnois, maka dia tidak akan meninggalkan Ibu Mega. Jadi itu sebetulnya harapan dan titik poin pesannya. Saya nggak tahu itu disampaikan untuk Pak Jokowi atau untuk kita berdua atau untuk pemirsa. Tapi itu adalah intinya. Tidak mungkin Pak Jokowi mengkhianati Ibu Mega. Kurang lebihnya begitulah. Itu sebenarnya sebuah kalimat yang luar biasa. Mudah-mudahan juga memang ditujukan untuk pemirsa, bukan untuk Pak Jokowi. Iya, terima kasih Bang Hensa, terima kasih.